sampaikan Bapak Arif Sobirin Gusnanto. Saya panggilnya Mas Arif aja ya Pak. Ya Mas. Iya. Soalnya Mas Arif ini masih muda. Sudah sebagai associate professor, makanya mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang bercita-cita ingin menjadi profesor ketika masih muda. Nah, mungkin bisa belajar banyak nanti dengan Mas Arif Sobirin ini. Nah, Mas Arif Sobirin ini salah satu associate professor di Departemen Statistik University of Leeds, United Kingdom. Dan ini sudah hampir 3 tahun ya, Mas Arif ya, sebagai associate professor, betul? Iya, sudah hampir 3 tahun ya. Dan yang menariknya lagi, Bapak Ibu sekalian, beliau sebagai dosen biostatistik sudah hampir 13 tahun di University of Leeds. Masya Allah. Saya aja nggak kepikiran itu, mungkin puluhan artikel publikasinya udah berapa kali itu. Dan beliau menamatkan program doktornya di Karolinska Institute, Swedia. Iya. Ini jadi ingat lagi saya, Mas Arif. Perjalanan dari Central Station Stockholm to the Karolinska itu hampir 30 menit ya, kira-kira ya. Iya, kalau terlalu jauh ya dari pusat kota itu, dari Central Station. Jadi Karolinska ke Central Stockholm kalau orang Swedia ngomong Central Stockholm. Nah, ini Mas Arif ini masuk dalam salah satu list scholar, Indonesian scholars di UK, itu versi atas pendidikan kebudayaan di London. Yeah. Jadi memang di UK itu mereka mengumpulkan beberapa scholars yang saat ini mereka bekerja ataupun tinggal di UK, dan Mas Arif ini salah satu academic scholars ya. Dan tentunya tadi saya sudah sampaikan, karena beliau ini sudah sebagai associate professor, tentunya pasti banyak artikel-artikel publikasi jurnal ilmiah yang sudah mungkin terindeks Scopus ya Mas. Saya juga nanti perlu banyak belajar sama Mas Arif Sobirin ini. Siap. Nah, beliau pada pagi hari ini nanti akan mencoba menelaah ya tantangan pembelajaran daring ya, mungkin di-compare dengan pembelajaran non-daring, dan mungkin melihat umpan baliknya itu seperti apa. Nanti secara detailnya Mas Arif akan mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Mas Arif. Izinkan saya share screen boleh? Silakan. Saya aja share screen ya, terima kasih. Bisa di-open ya, mungkin teman-teman panitia. Iya. Host bisa meng-open untuk Pak Mas Arif untuk bisa share filenya. Saya masih belum bisa share nih. Belum masuk, Mas? Belum dibolehkan. Teman-teman minta bantuannya, ini status masih disable ya. Untuk screen sharingnya, bisa tolong dibantu teman-teman panitia. Mungkin akan lebih mudah mungkin dari narasumber untuk bisa men-share, karena mungkin ada poin-poin penting dari materinya yang kadang perlu disampaikan, harus kembali ke halaman sebelumnya ataupun mungkin the next page. Iya, itu dia. Jadi agak cukup nanti kasihan juga kalau misalnya mungkin teman-teman panitia yang harus mengklik terus. Bisa tolong dibantu mungkin statusnya. Sudah bisa Mas Ferry. Sudah bisa Mas Ferry. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih, silakan. Oke, terima kasih Mas Ferdi sebagai moderator, terima kasih pada panitia, dan saya hormati pembicara-pembicara yang terhormat lainnya, Bapak Gun-Gun, Bapak Triatmoko, Bapak Nur Berlian, Ibu Cahaya Kusuma, dan tentu saja Bapak Irsyad dan staf di Pusditjak Balitbang Depdiknas. Izinkan saya untuk berbagi sedikit, tentu saja, maaf, dengan para peserta ya, saya mohon maaf, saya hormati para peserta, guru-guru di seluruh Indonesia, dosen, we are in a noble business actually ya. Sebentar.
Oke, berhubung saya hanya punya waktu 10 menit, izinkan saya untuk menyampaikan yang penting-penting saja. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu, atau ada yang perlu ini lebih detail lagi, silahkan nanti bertanya. Moderator Mas Ferdi akan menyampaikannya ke saya. Sedikit bicara mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Gun-Gun. Ini sebetulnya kita tuh berada di revolusi industri keempat, Bapak Ibu sekalian. Pertama itu abad ke-19 dengan ditemukannya mesin uap, revolusi energi, awal abad 20 dengan produksi massal, ditemukannya komputer tahun 80-an dengan automasi, dan sekarang di industri keempat ini sistem fisik dan cyber ini yang sekarang kita lihat, dan cirinya adalah komunikasi data antar dawai, antar gadgets, dan terkoneksi dengan internet. Nah, ini yang menjadi poin penting adalah adanya umpan balik atau feedback, adanya analitika, adanya pemantauan mandiri, self-monitoring, dan otomatisasi yang terkapsul istilahnya dengan kecerdasan buatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memakai handphone Bapak Ibu sekalian itu tidak lain adalah alat berdasarkan kecerdasan buatan, ya. Kenapa disebut kecerdasan buatan? Karena alatnya itu bisa berpikir sendiri dalam tanda petik, tidak perlu manusianya. Jadi kecerdasan alami itu manusianya yang berpikir, kalau kecerdasan buatan itu alatnya atau softwarenya berpikir untuk membantu kita dalam berpikir, ya. Inilah yang kita sebut revolusi data atau informasi. Nah, kalau kita melihat pendidikan sebagai sebuah industri dalam tanda petik, sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, dalam tanda petik, prinsip industri 4.0 akan semakin kentara Bapak Ibu sekalian dalam pendidikan itu. Tapi kalau di bidang lain, prinsip industri 4.0 semakin kentara, itu jarak antara manusianya kan semakin lebar, ya. Tapi kalau di bidang pendidikan, sentuhan manusianya itu akan semakin penting, Bapak Ibu sekalian. Ini yang menjadi perbedaan mendasar. Prinsip-prinsip industri 4.0 akan semakin kentara, tapi sentuhan manusianya akan menjadi semakin vital kalau di pendidikan. Makanya sekarang dengan adanya pandemi ini, pembelajaran daring ini menjadi metode utama dalam pembelajarannya, baik langsung maupun tidak. Tapi juga mungkin sesudahnya, sebagai informasi saja, ini sebuah universitas di Inggris, Cambridge, akan membuat semua kuliah tatap muka menjadi daring, Bapak Ibu, untuk tahun ajaran berikutnya 2020-2021, ya. Keuntungannya pembelajaran daring apa? Yaitu kecepatan langkah mandiri. Jadi self-paced, ya. Jadi siswa itu bisa belajar menurut kecepatan mereka menyerap materinya. Ini contohnya sebuah website Udemy untuk pembelajaran online. Kita bisa lihat di situ bahwa mata kuliah aljabar dasar itu ada ini di salah satu mata kuliah yang disediakan oleh BINUS di Udemy. Ini ada overview, ada real number dan algebra. Jadi siswa itu bisa mencerna sesuai dengan kecepatan mereka belajar. Yang kedua, itu adanya fleksibilitas. Jadi kalau kita bicara tadi personalized education atau pendidikan apa bahasa Indonesianya, terpersonalisasi atau pendidikan yang semakin diarahkan sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kapabilitas siswa yang bersangkutan. Ini salah satu keuntungan dari pembelajaran daring. Akan tetapi ada juga beberapa tantangannya Bapak Ibu sekalian, beberapa kelemahan dari pembelajaran daring harus diwaspadai. Pertama, itu seringkali memerlukan persiapan, baik dari guru maupun pencernaan yang lebih lama dari siswa. Ya. Kenapa? Karena
untuk mata kuliah atau mata ajaran tertentu yang memerlukan instant feedback, jadi umpan balik yang segera dari siswa terhadap gurunya, seperti matematika, itu karena tidak adanya mekanisme instant feedback itu, ini maka persiapan guru harus ekstra, pencerahan siswa juga lebih lama. Yang kedua, ini penyesuaian materi ajaran yang nggak sefleksibel kalau ini langsung ya. Kalau mengajar langsung di kelas, begitu ada kok siswanya masih belum mengerti mengenai satu hal, kita langsung bisa mengubah apa yang kita diskusikan pada saat itu ke topik untuk mengcover itu. Tapi kalau online tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa semudah itu. Yang ketiga itu perlu kejujuran dan disiplin tinggi. Ini karena konsentrasi yang mudah terganggu dari siswa ya. Terutama kalau belajar di rumah itu ya banyak sekali distraction kiri kanannya siswa itu. Jadi harus diperhatikan juga bahwa mungkin materi yang bisa diserap oleh siswa kalau di sekolah dalam 1 jam, kalau di rumah mungkin bisa 2 jam karena banyaknya ini distraction. Kemudian perasaan terkucilkan, Bapak Ibu sekalian. Ini siswa itu ada kemungkinan punya perasaan terkucilkan karena tidak bertemu, tidak berinteraksi sosial dengan siswa lainnya, sehingga semakin sulit mengidentifikasi siswa yang tertinggal. Ini bom waktu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melakukan pembelajaran daring, ini bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Kalau kita tidak bisa mengidentifikasi siswa yang tertinggal. Karena kalau mereka tertinggal, kita sulit untuk bisa mengidentifikasi. Kadangkala kita baru tahu setelah ujian atau setelah asesmen akhir. Sehingga, loh kok kamu nilainya? Baru kemudian terkuak di belakang hari. Sehingga mudah buat siswa untuk, kalau bahasa Inggrisnya ini, slip through the cracks. Jadi istilahnya slip through the cracks ini saya nggak bisa mencari padanan bahasa Indonesia, Bapak Ibu mohon maaf. Sehingga dalam hal ini umpan balik atau feedback menjadi sangat kritikal ya. Kalau dalam pembelajaran umpan balik utama itu adalah penilaian atau assessment, Bapak Ibu sekalian lebih paham ini daripada saya. Ada penilaian formatif, yaitu penilaian sumatif. Nah, dalam hal ini supaya untuk meminimalisir tadi dampak negatif, maka penilaian atau assessment ini harus menjadi lebih sering dibandingkan pembelajaran offline atau luring ya. Nah, dalam hal ini perangkat lunak tadi sebagian sudah disampaikan platformnya oleh Bapak Gun-Gun. Perangkat lunak menjadi vital sebagai platform, sebagai panggung. Nah, kecerdasan buatan itu sebetulnya tertanam di dalamnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu memikirkan kecerdasan buatan itu apa sih? Itu hanya kecerdasan yang dibuat oleh software atau mesin dalam membantu Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan tugas ya. Sehingga lingkungan pembelajaran maya atau virtual learning environment ini menjadi penting. Ini adalah platform, sebutan generiknya adalah virtual learning environment ya. Nah, ini salah satu bentuk feedback. Kalau ini pembelajaran daring tidak langsung, jadi kalau kita merekam dulu, merekam kuliah atau kuliah kita dan baru di-upload ke YouTube, maka atau platform ini assessment ini perlu diberikan kepada siswa dalam setelah pembelajarannya. Ini contohnya mengenai simple probability ya. Saya itu sengaja menjawab dengan salah di situ. Kalau Bapak Ibu lihat itu berapa peluang daerah atau area yang diarsir ya, shaded sector. Mestinya kan 2/5. Saya sengaja nulis 1/5. Nah, itu di situ langsung ada instant feedback atau instant umpan balik. Itu not quite yet. Jadi dia bisa memberitahu kepada siswa bahwa siswanya masih menjawab salah. Dan kalau benar, sekarang saya isi benar itu 2/5, maka ada tulisannya nice work atau keep up the
great persistence, memberikan semangat untuk siswanya. Kalau kita melakukan pembelajaran daring langsung, jadi live ini Bapak Ibu ya, maka penilaian formatif itu penting dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir pembelajaran. Makanya kalau di Inggris ini itu sudah menjadi rahasia umum untuk 1 jam pelajaran, itu biasanya dosen atau guru itu bicara maksimal 20 menit. Maksimal 20 menit. Ini hanya sekedar indikasi saja, bukan berarti setelah 20 menit salah atau apa, bukan. Ini hanya cara kita untuk mengukur. Jadi sudah cukup atau tidak kita berbicara itu biasanya dalam 1 jam kita 1 menit lagi Mas Arief. Oke, siap. Sehingga penilaian formatif juga penting saat awal, tengah, dan akhir, dan penilaian formatif kembali setelah pembelajaran itu penting. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah pelibatan siswa di ruang diskusi. Ini saya tahu ada hambatan psikologis, hambatan budaya kalau di Indonesia untuk terlibat dalam ruang diskusi, tapi ini adalah salah satu bentuk feedback dari siswa kepada guru atau dosen, sehingga kita bisa mengidentifikasi siswa yang tertinggal ya. Hasil penilaian dari semua itu kan akan menjadi data ya yang sangat berharga bagi guru maupun admin. Admin ini saya dalam pengertian luas ya. Dengan kecerdasan buatan siswa bisa melihat kemajuan studinya, demikian juga dengan gurunya bisa melihat kemajuan studi siswanya. Dengan kata lain, ini perangkat lunak juga mampu mengidentifikasi siswa yang beresiko dengan melihat data lain ya, data kehadiran contohnya. Ini contoh yang saya bisa bagi dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau di Inggris ini virtual environment, kita bisa tahu performance dashboard kita dari siswa itu yang saya tutup pakai kotak hitam itu nama-nama siswa saya itu. Kita bisa tahu status setiap siswa itu bagaimana. Kemudian ini retention center. Jadi di belakang software ini itu softwarenya di belakang layar ini software itu mengidentifikasi siswa yang beresiko tertinggal. Jadi dia bisa mengidentifikasi ini yang siswa yang miss deadline homework-nya PR-nya atau nilainya kurang atau aktivitasnya kurang atau yang lainnya, sehingga kita bisa tahu, bisa mengidentifikasi siswa yang tertinggal secara cepat. Sebagai penutup, saya kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian untuk diskusi lebih lanjut, silahkan nanti ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita ambil dari learning analytics, ya, ini sebutannya itu learning analytics. Banyak studi kasus yang menunjukkan perbaikan kemajuan. Saya dengan senang hati bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang penting itu ada yang namanya engagement score. Engagement score ini adalah skor, kalau kita memakai platform online ini, skor dari engagement atau keterlibatan siswa itu di proses belajar mengajar ya. Dan perangkat lunak menjadi kunci, tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Gun-Gun, dan kemampuan mengolah hasil analisa dari guru juga diperlukan. Dan yang terakhir, ini hanya sekedar note saja, jangan sampai kita mengasingkan siswa yang tidak mempunyai akses ke teknologi ini dalam masa pembelajaran daring ini ya. Jadi kita harus perhatikan juga ini bagaimana kita memfasilitasi siswa yang tidak mempunyai akses ke teknologi. Saya kira gitu aja, Mas Wadi. Terima kasih. Mudah-mudahan saya nggak terlalu jauh lewatnya. Baik, terima kasih Pak Mas Arief. Ini menarik sekali ini paparan dari Mas Arief ini, karena ini kita berupaya juga Mas mungkin teman-teman yang saat ini sedang studi di luar negeri ataupun mungkin saat ini berkecimpung ataupun mungkin bekerja ya sebagai akademis di luar negeri khususnya, bisa dapat mentransfer knowledge seperti ini gitu loh. Jadi saya pikir cukup penting bagi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Arief. Untuk selanjutnya presenter kita yang ketiga adalah Mas Triatmoko. Beliau saat ini bekerja sebagai Kasubdit
Sumber Daya Pembelajaran, Direktorat Pengembangan Akademik dan Sumber Daya. Beliau ini juga lulusan UI, Master Psikolog dari UI ya Mas ya. Beliau ini berpengalaman di bidang pengembangan dan pelayanan e-learning. Saya pernah membaca 2 bukunya Mas Triatmoko ini. Mungkin waktu itu saya belum mendapatkan pekerjaan kali ya Mas ya. Sukses mendapatkan pekerjaan impian, itu bukunya salah satunya. Betul ya Mas ya? Itu sudah lama sekali ya. Dan ada lagi judulnya yang juga cukup menarik, Bapak Ibu sekalian. Mas Moko ini pernah bikin buku Andai Presiden Sehebat Harry Potter. Jadi mungkin silakan, mungkin kalau masih ada bukunya itu udah cukup lama juga, mungkin masih ada di mana, di Gunung Agung mungkin atau di mana, itu silakan dicari itu. Beliau akan mempresentasikan mengenai learning analytics ya Mas ya. Ini dilihat dari kacamata Universitas Indonesia. Jadi misalkan pola-pola bagaimana bisa mengetahui survei siswa ataupun mungkin keberhasilan studi ya, ini juga nanti kita coba korelasikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief Sobirin. Saya pikir learning analytic inilah yang nanti ke depannya mungkin setelah pandemi berakhir ini akan lebih banyak dipakai, dipergunakan ya. Saya kira waktu dan tempat silakan Mas Triatmoko. Oke, terima kasih Mas Ferdi. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu, khususnya untuk narasumber-narasumber yang terhormat, Pak Irsyad tadi juga terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Arief tadi yang sudah presentasi. Ini kayaknya presentasinya kita agak nyambung nih. Terima kasih juga untuk Pak Gugun, Ibu Cahya Kusuma, lalu juga dengan rekan-rekan dan juga Bapak dan Ibu yang terhormat yang juga sedang ikut kegiatan ini melalui YouTube maupun dari Zoom ya. Saya ingin share materi saya. Ini adalah paparan saya. Sudah muncul kan ya, Mas Ferdi ya? Silakan Mas. Oke, jadi benar sekali saya ingin sharing tentang pembelajaran daring, khususnya lebih spesifik lagi terkait bagaimana kami memulai learning analytics di UI. Jadi nanti paparan saya akan seputar pembelajaran daring di UI dan juga bagaimana penerapan serta nanti pengembangannya ke mana. Jadi seperti yang tadi sudah saya diceritakan, saya itu lulusan dari Fakultas Psikologi. Jadi peminatan saya di bidang pendidikan, tapi memang lebih spesifik lagi peminatan di pendidikan dan juga di bidang teknologi. Mungkin belum terlalu banyak yang menekuni, khususnya kalau di UI kayaknya psikologi itu dekat karena sangat ilmu manusia gitu, jadi kadang-kadang agak enggan bertemu dengan teknologi gitu. Padahal ini ilmu yang menurut saya pribadi itu cukup penting gitu. Selain juga tadi dari statistik itu juga sangat penting tuh untuk menunjang proses pembelajaran daring. Unit kami itu satu unit dia mengelola e-learning dan pendidikan jarak jauh sebenarnya. Jadi terkait pelatihan e-learning buat dosen, untuk mahasiswa, untuk inovasi di bidang e-learning, lalu juga untuk pengembangan dan juga pemeliharaan sistem-sistem yang terkait e-learning. Ini adalah paparan saya kurang lebih nanti akan seperti apa. Jadi saya akan cerita tentang bagaimana kami di UI perjalanannya berdarah-darahnya itu gimana gitu ya. Lalu juga capaian terkait pembelajaran daring di UI. Lalu saya akan mulai masuk fokus ke learning analytics di UI dan juga rencananya akan seperti apa dan juga isu-isu yang kami temui. Nah, mungkin pertama saya ingin cerita sedikit tentang UI itu dari awalnya seperti apa. Jadi dulu awalnya ini waktu awal-awal zaman saya masih kuliah di UI itu ada satu program mata kuliah pengembangan kepribadian di tingkat UI. Jadi mata kuliah umum untuk semua mahasiswa di UI tahun 2002. Nah itu salah satu kelasnya itu ada yang menggunakan namanya computer mediated learning. Jadi itu sebuah software di mana mahasiswa bisa kumpul diskusi menggunakan pendekatan problem based learning dan juga collaborative learning. Nah, jadi itu difasilitasi oleh teknologi. Jadi mereka diskusi secara online karena memang utamanya adalah UI itu kan diminta untuk menambah jumlah mahasiswa terus, tapi
gedung-gedung tidak secepat itu penambahannya. Jadi kita ada kelas-kelas yang dipindah secara online. Lalu kemudian tahun 2006 kami juga mulai berafiliasi dengan Bank Dunia, waktu itu Global Development Learning Network. Kalau ini pendekatan pembelajaran daringnya menggunakan model video conference. Kalau tadi sebelumnya adalah diskusi tertulis, sekarang ini menggunakan video conference yang live. Lalu di tahun yang sama kami juga menelurkan SK Rektor tentang e-learning. Tahun 2007 kami punya learning management system sendiri, LMS, namanya Scale atau Student Centered E-Learning Environment berbasis Moodle. Mungkin kalau narasumber atau rekan-rekan dosen atau guru mungkin familiar dengan yang namanya Moodle. Itu kami kembangkan sendiri, kami pelihara sendiri di data center kami, dan juga kami kembangkan sesuai dengan kebutuhan di UI. Makanya banyak customisasi di dalamnya. Lalu tahun 2008 unit saya ini berdiri. Jadi dulu unit pelayanan pengembangan sumber daya pembelajaran. Jadi kemudian berevolusi sampai sekarang. Lalu tahun 2013 kami mulai merambah ke yang namanya Massive Open Online Courses. Mungkin kalau dengan universitas di luar mungkin kita di Indonesia mungkin agak ini ya, belum secepat di luar gitu. Tapi kami di 2013 sudah mulai merambah ke MOOCs. Kami punya juga materi-materi terbuka atau open content. Bentuknya adalah video-video ini ya, di YouTube gitu. Jadi video-video edukasi dari dosen-dosen dan pakar-pakar di UI. Lalu MOOCs-nya itu juga mulai kami buka untuk yang modelnya credit earning. Jadi mahasiswa dari perguruan tinggi lain bisa ikut, dia bisa dapat kredit, bisa ditransfer ke perguruan tingginya. Lalu kami juga mulai merambah ke yang namanya open courseware, jadi materi-materi kuliah selama 1 semester kami publish secara online, jadi bisa diakses oleh siapapun. Gitu. Harapannya nanti dosen-dosen maupun mahasiswa dari manapun mereka bisa belajar dan merasakan konten-konten yang dibawakan oleh dosen-dosen UI. Lalu tahun 2016 kami juga, ini juga karena adanya Permenristek Dikti, jadi peraturan menteri tentang PJJ, kami mulai menerbitkan juga SK Rektor tentang pendidikan jarak jauh. Lalu tahun 2020 kemarin, nih karena kami baru ganti rektor, unit saya ini pelayanan pengembangan itu kemudian dilebur jadi satu di Direktorat Pengembangan Akademik. Nah, jadi unit yang baru ini, direktorat ini dia mengelola kurikulum di UI, lalu juga pelatihan-pelatihan dosen di UI, terus juga pemeringkatan internasional, dan terakhir kurikulum yang tadi ditunjang oleh e-learning dan pendidikan jarak jauh. Itu kurang lebih perjalanan kami. Nah, ini secara singkat saja, sampai saat ini kita sudah mengelola sekitar 4.900-an mata kuliah di Emas UI. Itu adalah pembaruan dari Scale UI tadi. Jadi LMS kami namanya Emas sekarang. Kami sampai tahun ini sudah ada 4.900-an mata kuliah. Lalu kami sudah punya 900-an video-video edukasi di YouTube. Lalu juga untuk mata kuliah MOOCs tadi kita sudah mengelola sampai 3.000-an mahasiswa, dan kami juga sudah punya 35 mata kuliah mata kuliah terbuka atau open courseware atau OCW. Nah, ini kami tiap tahun melakukan kegiatan MONEF e-learning. Yang terakhir kemarin tahun 2019, ini saya ringkas beberapa hal saja. Memang e-learning di UI itu masih bisa dibilang 80% itu antara sekitar 10-an persen lah baru menyelenggarakan secara online. Ini kami lihat angkanya sebenarnya cukup stabil, jadi bisa disimpulkan sebenarnya memang cukup wajar karena memang UI basisnya adalah kuliah-kuliah tatap muka gitu. Jadi e-learning memang hanya dipergunakan mayoritas untuk membantu proses tatap muka gitu. Jadi mungkin materi-materi diupload, tugas-tugas diupload ke LMS, lalu juga mungkin sesekali ada forum diskusi gitu. Nah, karena memang di kelas-kelas online tadi belum banyak juga sebenarnya yang menggunakan aktivitas diskusi online gitu. Meskipun dari sekian banyak mata kuliah itu banyak juga yang sebenarnya cukup aktif gitu. Tapi memang mayoritas untuk menunjang kegiatan tatap muka. Nah, lalu kemudian apa sih value added-nya gitu ya? Manfaat lebih dari e-learning di UI itu apa sih?
Nah, kita kenal kira beberapa tahun belakangan ini kami mencoba mengkaji yang namanya learning analytics. Tadi Mas Arief sudah sempat cerita sedikit tentang learning analytics. Secara definisinya bisa berbagai macam ya. Ini ada salah satu definisi yang saya ambil, dia pengumpulan, analisis, pelaporan data. Tujuannya untuk memahami dan optimalisasi pembelajaran. Jadi secara ringkasnya kita ingin mencari data-data dari mahasiswa kita, lalu kemudian konteksnya itu seperti apa, lalu kita coba pahami data tersebut, lalu kita coba menggunakan data tersebut untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Apakah ini dilakukan di kelas tatap muka? Ya, saya yakin ini dilakukan. Jadi misalkan sebagai contoh, misalkan Bapak dan Ibu dosen atau guru sedang mengawasi diskusi tatap muka gitu. Bapak dan Ibu sebenarnya juga sedang mengumpulkan data nih, mahasiswa atau siswa X itu dia ngomong apa sih? Kita bisa tahu mana yang paling aktif, mana yang kurang aktif, mana yang diskusi pendapatnya paling berbobot. Nah, itu sebenarnya kita juga melakukan dalam tanda kutip learning analytics tapi yang offline gitu. Nah, keunggulannya kalau diskusi kalau aktivitasnya daring atau online kan semuanya terekam secara otomatis gitu. Nah, itu adalah keunggulannya dari pembelajaran daring itu. Jadi, ketika kita mau menganalisis atau menggunakan data itu sudah available dengan mudah sehingga kita bisa mengolah dan juga menggunakannya untuk mengoptimalisasi proses pembelajaran. Nah, secara umum kalau kami di UI mencoba memahaminya learning analytics itu ada dua hal gitu ya. Jadi data-data yang deskriptif itu artinya itu data-data yang statis. Misalkan mahasiswa mengisi form evaluasi, mahasiswa mengisi survei, lalu kita melihat data-data aktivitas mahasiswa, lalu kita melihat mungkin kegiatan mahasiswa, log dia kapan dia masuk, berapa kali dia akses, melakukan apa saja di LMS, itu data-data statis gitu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah data-data yang sifatnya bisa untuk memprediksi gitu. Jadi dari data-data statis yang sebelumnya tadi, misalnya data-data log mahasiswa, aktivitasnya, kita kemudian bisa memprediksi mahasiswa mana yang kira-kira nanti punya potensi kegagalan gitu, kegagalan untuk mengikuti mata kuliah tersebut. Nah, itu fungsi prediksinya. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah kami lakukan di UI itu. Jadi di LMS kami itu kami pasang beberapa tools-tools yang kemudian kita bisa punya data-data mengenai aktivitas mahasiswa. Ini pertama kita bisa melihat konten yang diakses oleh mahasiswa itu apa gitu. Lalu kita bisa juga melihat distribusi mahasiswa itu melakukan apa saja atau hitsnya gitu. Jadi berapa kali dia mengklik ini, berapa hari dia aktif di LMS itu bisa terlihat. Lalu kita juga bisa melihat waktu aksesnya si mahasiswa. Ada mahasiswa yang memang mungkin kalau sebagai contoh misalnya kalau mahasiswa S1 mungkin jam-jam kuliah dari pagi sampai siang tuh dia jam aktifnya begitu. Sebagai contoh misalnya kemarin masa pandemi itu dari Maret sampai Mei kami memperhatikan mungkin mahasiswa tuh aktif dari mulai jam 10 sampai jam 2 gitu. Tapi mungkin untuk mahasiswa yang S2 atau S3 mungkin beda lagi karena mungkin mereka sambil bekerja mungkin jamnya lebih siang atau lebih sore atau mungkin malam gitu. Lalu juga kita bisa melihat progres dari kemajuan mahasiswa. Jadi misalkan di satu kelas itu ada 10 aktivitas dan 5 materi itu. Berapa banyak materi yang sudah diakses oleh mahasiswa itu. Lalu berapa banyak aktivitas yang sudah mereka akses gitu. Asumsinya adalah kalau mereka semakin banyak itu bisa kita anggap mereka sudah lebih aktif dibanding yang lainnya. Jadi kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang progresnya ternyata tidak sebanyak harapan kita, itu bisa kita langsung intervensi gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau tadi adalah yang sudah kami lakukan sementara ini di UI, jadi kami memang masih baru sampai pada tahap analisa yang sifatnya deskriptif gitu. Jadi data-data dari aktivitas pembelajaran mahasiswa itu di-capture oleh tools, lalu kemudian data tersebut bisa diakses oleh dosen, lalu mereka bisa memutuskan dari data-data dari data-data ini apa yang akan dilakukan oleh mereka dalam kaitannya dengan pembelajaran.
Nah, rencananya kami akan mulai masuk juga nanti ke sifatnya yang prediktif. Jadi kita ingin tahu mahasiswa itu kira-kira potensi keberhasilannya seperti apa. Nah, ini butuh kita merumuskan indikator. Jadi memang ini yang bisa dibilang paling sulit lah ya kalau menurut kami ya. Indikator keberhasilan mahasiswa itu apa sih gitu ya. Apakah data-data di LMS atau data-data akademisnya atau mungkin ada data-data lain yang sebenarnya juga krusial untuk bisa melakukan prediksi. Lalu juga karena kami basisnya adalah kuliah tatap muka, lalu bagaimana kalau penerapan kuliah kami masih banyak yang blended, artinya banyak tatap muka, banyak online. Nah, ini juga bisa dibilang PR ya. Ini mungkin nanti rekan-rekan yang akan nyemplung di bidang ini juga akan menemukan hal yang sama gitu. Bagaimana kita mengumpulkan data yang online dan offline dan kemudian menggabungkannya untuk menjadi data yang komprehensif. Nah, itu masih PR-nya bisa dibilang gitu ya. Lalu juga terkait kebijakannya, kebijakan misalkan tentang privacy data mahasiswa atau mungkin dosen-dosennya itu juga sedang kami pikirkan juga. Lalu yang terakhir tentang bagaimana pengembangan si learning analytics ini dan juga implementasinya. Lalu kalau sudah uji coba implementasinya, lalu disosialisasikan ke dosen-dosen gitu ya. Lalu mereka bisa menggunakannya untuk optimalisasi proses pembelajaran. Nah, terakhir saya ingin wrap up gitu atau menyimpulkan gitu. Kalau dari pengalaman kami memang si tools learning analytics ini sangat bermanfaat gitu, khususnya untuk dosen dan juga mahasiswa itu. Kalau untuk dosen dia lebih ke arah nanti membantu mereka memutuskan proses pembelajarannya, desainnya seperti apa, lalu intervensi di tengah-tengah perkuliahan itu akan seperti apa, itu akan sangat membantu dosen-dosen. Lalu kalau untuk mahasiswa, untuk mereka bisa memantau progresnya sendiri gitu, dari data-data ini. Lalu kesimpulan berikutnya terkait readiness atau kesiapan gitu. Jadi kesiapan ini pertama terkait teknologi. Akan menggunakan teknologi apa? Kalau di UI kebetulan kami sudah punya LMS, jadi LMS ini yang kami perkuat dengan tools-tools untuk melakukan analisis. Lalu juga kesiapan dosen dalam menggunakan data-data itu. Jadi bagaimana mereka bisa menghasilkan datanya, kemudian menginterpretasi datanya, itu sesuatu yang perlu disiapkan. Lalu juga bagaimana dari data itu mereka melakukan intervensi. Dan juga kalau dari sisi kami sebagai pengelola, tadi ada beberapa terkait kebijakan, itu juga perlu kami persiapkan. Tadi terkait privasi atau juga terkait kehadiran atau beban kerja SKS itu semuanya berubah karena proses pembelajaran daring ini. Dan terakhir tentunya untuk kesiapan mahasiswa dalam pembelajaran daring secara umum. Benar sekali tadi Mas Arief sempat cerita ada mahasiswa merasa terkucilkan atau terisolasi gitu karena mereka belajar secara mandiri. Nah, kalau dari sisi kami mempersiapkan mahasiswa supaya bisa belajar secara mandiri itu ternyata tantangan tersendiri itu, karena mungkin dari pendidikan dasar sampai menengah mereka terbiasa disuapi. Nah, itu PR tuh kalau di perguruan tinggi nanti bagaimana mengubah yang tadinya belajarnya lebih banyak dipandu oleh gurunya menjadi sistem pembelajaran yang lebih mandiri. Mungkin itu saja paparan dari saya. Ini ada beberapa situs-situs, ada beberapa sosial media tempat saya bekerja yang bisa Bapak dan Ibu follow. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Fadli. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Moko atas presentasinya. Jadi ini memang ada versi ya dalam learning analytics ini ya. Jadinya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief dari pengalamannya beliau ya di Inggris seperti apa, dan kemudian Mas Moko juga mencoba juga menelaah perihal learning analytic ini dari sisi salah satu universitas di Indonesia ya. Iya, untuk selanjutnya ini ada satu-satunya wanita, the queen, presenter yang keempat ya. Jadi kalau tadi banyak yang pria sebagai presenter, nah sekarang ini satu-satunya wanita sebagai presenter yang keempat, Mbak Cahya Kusumarati. Apa kabar Mbak Cahya? Ini Mbak Cahya, pernah kita juga saling kerjasama dulu ya Mbak ya,
Alhamdulillah kemarin international conference-nya sukses besar ini. Alhamdulillah. Jadi Mbak Cahya ini adalah salah satu manajer ya, spesifiknya di R&D ya Mbak ya, manajer R&D di Siamolek ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui apa itu Siamolek, itu adalah singkatan dari Southeast Asian Minister of Education Organization, dan kebetulan Siamolek ini yang berfokus di open and distant learning ya Pak. Betul ya Mbak Cahya ya? Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui core task-nya Siamolek itu seperti apa, mungkin nanti bisa dilihat di website-nya Siamolek ya. Jadi ini sangat menarik. Siamolek ini dia tuh owing various programs ya, such as trainings, consultancies, research and development and information dissemination ya. Jadi ini Siamolek ini tuh assisting seluruh Siameo member country ya. Jadi untuk mencari solusi bagaimana meningkatkan kualitas melalui pembelajaran terbuka maupun pembelajaran jauh. Betul ya Mbak Cahya ya? Mbak Cahya ini hebatnya udah 12 tahun ini kayaknya bekerja di Siamolek. Betul ya Mbak ya? Nggak bosan Mbak? Mungkin kalau nggak bosan nanti mungkin pindah ke Balitbang gitu Mbak. Atau mungkin kementerian yang lain untuk menampung aspirasinya ini, share knowledge-nya ini. Jadi Mbak Cahya ini mengambil Master of Technology Digital Media ya dari ITB ya. Ya, jadi beliau punya experience di penggunaan artificial intelligence tools untuk pengajaran dan aktivitas pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan melihat presentasi beliau bagaimana peran AI ini di masa pandemi dan juga bagaimana pendekatan AI ini masa belajar daring ini gitu. Saya kira waktu dan tempat silakan Mbak Cahya. Ya, terima kasih Mas Ferdi. Ini saya share dari sini ya. Silakan. Ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Cahya. Tadi sudah diperkenalkan dari Siamolek. Ya, terima kasih atas undangannya Mas Ferdi dan tim Balitbang. Ya, jadi bisa kenal juga dengan Pak Gun-Gun, Pak Arif, Pak Triatmoko, ya Pak Arif dan Pak Moko tadi sudah banyak ya mendiskusikan tentang ya bagaimana di pembelajaran daring itu learning analytic itu ya, dan ya itu yang memang kita belum ada ya bagaimana mengintegrasikannya ya, dan Pak Gubernur tadi menceritakan bagaimana bagaimana infrastruktur kita ya, alhamdulillah di masa pandemi ini kita masih tetap belajar ya secara online. Mungkin beberapa bagian di Indonesia yang belum terkoneksi oleh internet, ternyata bisa saling tukar informasi yang mungkin 10 tahun mahal yang untuk kita lakukan. Ya Bapak dan Ibu, hari ini saya akan share terkait artificial intelligence dalam pembelajaran. Ya, jadi ini ini adalah hasil refleksi saya. Ya, dan lesson learn saya ya dari kami tahun lalu bareng Mas Ferdi ya, kita menyelenggarakan internasional seminar terkait artificial intelligence ya, dan kemudian terkait AI ini juga menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara di Asia Tenggara ya sebagai single member countries ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian ya, ini sempat disinggung oleh Pak Arif sedikit ya, tapi ini mungkin lebih detail ya, sebenarnya apa itu kecerdasan buatan ya. Nah, kecerdasan buatan itu adalah konsep yang besar ya, dan ini hanyalah salah satu definisi yang paling
luas mungkin oleh Gwelen Davis 2019 ya, yang ini mengarah ke pengembangan AI, general AI ya. Yang dimaksud dengan general AI itu apa? General AI itu kalau Bapak dan Ibu bayangkan itu kayak di film Terminator ya. Jadi jangan jangan mengingat robot Terminator yang sekarang, robot Terminator yang dulu yang pertama kali ya, itu sudah general AI ya, dan itu sampai saat ini belum ada realnya yang secanggih itu. Ya, oleh karena itu sampai saat ini di sini dituliskan bahwa AI itu almost integrated. Ya, jadi sebenarnya ada 3 hal ini ya, yang ini diharapkan terintegrasi ya, tapi sebenarnya belum terintegrasi banget gitu ya. Apa 3 hal ini? 3 hal ini yang pertama adalah cognitive system. Cognitive system itu bahasa mudahnya adalah, jadi kalau antara komputer sama manusia ya, itu kalau berkomunikasi itu harus nyaman. Ya, jadi kalau komputer jawab pertanyaan kita, itu kita nggak merasa bahwa komputer itu adalah komputer. Ya, jadi kita merasanya bahwa itu adalah manusia yang berkomunikasi dengan kita. Ya, itu terus yang kedua adalah di machine learning. Machine learning itu berarti komputernya itu pintar. Ya, dalam arti pintar ini apa? Menggunakan data, ya, dia bisa berpikir, melakukan prediksi, dan juga mengambil keputusan. Ya, yang ketiga yang berhubungan langsung dengan physical world ya, yang berhubungan langsung dengan kita sehingga kita bisa pegang gitu ya, yaitu robotik. Ya. Nah, kalau ada 3 hal ini udah general AI, udah yang paling tinggi yang sampai saat ini juga belum ada, makanya masih almost integrated. Ya, itu kira-kira AI secara luasnya. Ya. Nah, AI sendiri ternyata juga udah ada sejak tahun 50 ya, tetapi ternyata baru lagi atau baru booming, baru kita dengar lagi itu di kira-kira 10 tahun terakhir gitu ya. Mengapa? Karena adanya daya komputasi meningkat, machine learning algoritma juga lebih banyak, dan juga banyaknya data. Ya, jadi kalau dulu itu kan, kalau sekarang kan kita punya handphone, ya, jadi ada komputer di sini sangat dekat sama kita. Kadang nggak cuma 1 handphone, tapi juga 2 handphone. Ya, seperti itu ya. Jadi banyak data yang selalu kita kirimkan, gitu. Ya, jadi saat ini banyak data dan yang ngambil datanya nggak mahal, gitu ya. Kalau dulu sangat sulit untuk mendapatkan data yang sangat banyak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, AI sangat dekat dengan kita. Ya, Bapak dan Ibu, kalau yang ini kan masa pandemi ya, kita disuruh meminimalkan interaksi keluar, oleh karena itu kita jadinya banyak beli online. Ya. Nah, kalau banyak beli online, kadang-kadang ketika kita beli, ya, udah beli, ternyata ada produk yang lebih bagus, ada produk yang lebih murah, gitu ya. Ini jadi kita pengen beli lagi nih. Nah, kalau kita pengen beli lagi, ini kekuatan AI ini di belakang, gitu ya. Yang dia bisa memberikan rekomendasi, gitu ya. Rekomendasi berdasarkan preference ya, berdasarkan pengalaman kita ya dalam mencari produk-produk ini yang paling relevan, gitu ya. Bapak dan Ibu juga mungkin sudah terbiasa untuk menggunakan Google Translate ya. Google Translate juga dari dulu pertama kali kita gunakan sampai sekarang, Bapak dan Ibu lihat bahwa penerjemahannya makin bagus. Ya, kok bisa makin bagus sih, makin pintar? Nah, itu sebenarnya kita juga yang bikin pintar. Ya, karena kita ngasih feedback, ya, dan nggak sehingga komputernya belajar dan makin pintar. Ya. Dan juga ada di beberapa aplikasi lainnya, yang personal assistants, chatbot, atau di Facebook, ya, ada facial recognition, ya, jadi kita bisa nge-tag, oh ini teman saya, yang ini namanya Mas Ferdi, gitu, yang ini namanya Pak Nurberlian, gitu, ya, kita bisa tag di situ. Yaitu facial recognition ya. Jadi
masa pandemi ya AI juga digunakan ya. Ini yang kita bisa rasakan salah satunya adalah telediagnosis ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu coba pakai Halo Dokter atau aplikasi-aplikasi jenis, ada telediagnosis yang Bapak dan Ibu bisa komunikasi dengan dokter ya. Jadi ada chatbot itu dengan dokter ya. Tetapi di Rusia, di Cina ya, mereka juga menggabungkan, di Eropa juga mereka juga menggabungkan AI dengan mesin CT scans. Ya, jadi kan kalau mesin CT scan biasa ya itu nggak bisa melihat apakah ini si pasien ini didiagnosis COVID atau nggak bisa melihat. Ya, tapi ya karena si mesin CT scan ini ditambahi fungsi AI, ya, jadi mengambil data dari CT scan yang pasien yang tidak COVID dan COVID, jadi kemudian bisa dibandingkan. Ya. Nah, ini yang saya baca, mesin ini yang sudah menggabungkan AI ini ada di, ya, semoga ini membantu untuk lebih cepat mendiagnosis. Ya. Yang lain, AI juga digunakan untuk tracking pasien, ya, juga untuk menemukan obat. Nah, ini salah satunya perusahaan namanya Benevolent di UK. Ini sedang mengembangkan bagaimana ini kimianya, ya, berdasarkan AI. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, AI sudah di sekitar kita, ya, AI sudah sangat dekat, dan AI sudah mendekati kemampuan manusia. Ini terutama ada dua hal ini yang paling utama, ya, yang sudah sangat baik AI, yaitu pada speech recognition, satu pengenalan pengucapan, dan juga untuk visual recognition. Ya. Nah, oleh karena itu kan kalau di Jakarta ini udah bagaimana ngecek plat ganjil genap, dia sudah melalui itu ya, dan juga di beberapa text to speech dengan lebih enak ya, mau berbahasa Indonesia mau berbahasa Inggris semuanya udah nyaman ya. Jadi AI telah dapat meniru manusia pada beberapa aspek ya, dan punya kelebihan karena mesin dapat mengerjakan tugas juga ya. Nah, bagaimana dengan masa depan kita ya. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana mengenalkan AI di kelas? Kita bisa mulai dengan bercerita. Nah, ini Bapak dan Ibu pernah lihat mungkin ya film Wall-E ya. Nah, dari sini bisa dibuat pertanyaan, ya, bisa merangsang pertanyaan. Ya, bagaimana AI dengan robot dan sebagainya. Ya. Nah, jangan lupa bahwa AI adalah alat, ya, dia bukan buku ajaib, ya, dia bukan hal ajaib, ya. Dan AI pada saat tertentu AI mampu melaksanakan tugas yang mampu dikerjakan seorang anak. Ya. Program AlphaGo ini yang dikatakan tonggaknya AI ya, karena bisa mengalahkan manusia terbaik untuk main Go. Ya. Tapi ternyata dia nggak bisa main tic-tac-toe ya, yang sederhana. Nah, Bapak dan Ibu, dalam belajar AI dan manusia cara belajarnya berbeda. Ya, baik, Mbak Cahya. Ya, kalau AI itu dia pakai data inputnya, ya. Tapi kalau manusia itu pakai semua sensor, semua indera kita, ya, gitu. Nah, ya, bentar Mas, ya. Nah, ini kalau mesin bagaimana dilatihnya itu butuh data ya, dan butuh jutaan data ya. Ini yang telah kita lakukan ya. Tapi kalau manusia kan dengan mudah untuk melihat kucing gitu mudah ya, gitu, menentukan kucing itu mudah. Tapi kalau mesin ternyata butuh sekian proses. Kan untuk siswa mengajarkan bagaimana siswa melakukan coding untuk programming itu adalah hal baik. Ya, tapi kita harus memaksimalkan aspek human kita. Oleh karena itu, bagaimana pendekatan kita kepada siswa, ya, kami menyarankan kita lebih ke design thinking, ya, ajak siswa untuk bereksperimen, pembelajaran proyek, ya, dan terakhir siswa
siswa wajib untuk bertanya. Ya. Buat siswa jangan percaya kepada yang lain. Ya, buat mereka untuk bertanya. Nah, apa yang dapat kita kenalkan? Ya, kita bisa memanfaatkan berbagai aplikasi yang ada. Ya, ini berbagai proyek AI yang bisa digunakan dari resource dari Google juga. Ya, terus kemudian ini resource yang lain juga. Ya. Jadi ini memang sengaja saya inikan dan memang akan saya cepatkan ya, ini untuk belajar bahasa ya, yang sudah ada AI-nya, ada Duolingo dan Orai, ini ada resource for teachers, dan ini yang buat developer. Akhir ya, jadi AI telah hadir di berbagai perangkat ya. Nah, bagaimana menyiapkan masa depan siswa kita ya, yang terutama adalah kita harus menguatkan aspek humanis mereka. Ya. Jadi bahwa sebagai manusia itu masyarakat, budaya dan tradisi itu adalah hal penting. Ya. Bagaimana kita menjadi lebih baik di berbagai area yang dapat dilaksanakan oleh mesin. Ya. Jadi kita semua siswa kita harus belajar bagaimana belajar, meninggalkan pembelajaran yang tidak relevan dan juga belajar lagi. Ya. Memang harus pembelajarannya berbasis proyek, ya, menggunakan pendekatan design thinking, ya. Jangan lupa bahwa perbedaan itu boleh, ya. Tidak ada satu solusi yang pasti, ya, yang pasti benar untuk satu permasalahan tertentu. Terima kasih, itu aja Mas Ferdi. Assalamualaikum. Terima kasih, menarik sekali Mbak Cahya presentasinya. Jadi ini dilihat dari sisi artificial intelligence ya. Jadi mungkin masih banyak orang awam juga mungkin masih mereka-reka what is artificial intelligence ya. Jadi kecerdasan artificial intelligence ini kecerdasan buatan ya. Namun banyak hal-hal yang tentunya mungkin masyarakat perlu juga menyikapi bagaimana ketika industri 4.0 ini perlahan namun pasti kita harus hadapi dengan segera gitu. Ya, salah satunya tadi yang sudah dipaparkan oleh masing-masing narasumber kita. Nah, untuk selanjutnya adalah presenter nomor 5. Nur Berlian, Bapak Nur Berlian Venus Ali. Namanya cakep nih, Mas Nur. Beliau adalah salah satu peneliti, kebetulan peneliti media di Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Kemendikbud, ya. Beliau mengambil sebelumnya itu Master Science Ekonomi dari Universitas Indonesia. Nah, saat ini juga sedang menyelesaikan program doktornya di bidang pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Beliau ini juga salah satu kepala bidang sebelumnya di Pusat Penelitian Kebijakan. Namun sekarang menjadi fungsional peneliti media. Nah, beliau pun juga sering banyak berkecimpung penelitian, baik yang dilakukan oleh internal Pusat Penelitian Kebijakan maupun di luar Pusat Penelitian Kebijakan. Nah, paparan beliau pada siang hari ini lebih fokus kepada bagaimana kebijakan pemerintah dalam digitalisasi pendidikan. Dan mungkin ada contoh-contoh platform pembelajaran digital. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak Nur. Baik, terima kasih Pak Ferdi atas waktunya. Mohon bisa dibantu untuk share tayangannya. Panitia mohon bantuannya untuk bisa men-share filenya Pak Nur. Baik, terima kasih. Saya penyaji terakhir ya, the last but not the least ya. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan. Jadi materi yang akan saya paparkan sesuai dengan permintaan panitia adalah subtema digitalisasi pendidikan dalam menunjang pembelajaran daring. Lanjut. Lebih khusus mungkin saya akan lebih banyak ke arah bagaimana peran pemerintah dalam bentuk suatu kebijakan dan program untuk mendukung pembelajaran daring. Bisa lanjut tayangannya. Next. Mungkin ada 4 bagian nanti yang akan kami paparkan. Yang pertama, meningkatnya tuntutan belajar daring, kemudian penyamaan persepsi atau pemahaman istilah, dan yang ketiga kebijakan dan program
pemerintah dalam mendukung digitalisasi pendidikan, serta bagian terakhir problem dan alternatif solusi. Next. Mungkin di sini karena tadi saya mendapatkan informasi 64% ya dari peserta di sini adalah para guru. Jadi mungkin saya akan menyajikan lebih hal-hal yang teknis yang mungkin bisa membantu para guru dalam memanfaatkan atau mendayagunakan beberapa pon yang difasilitasi oleh Kemdikbud dalam mendukung pembelajaran daring. Jadi kenapa tuntutan pembelajaran daring ini semakin meningkat? Yang pertama, koneksi internet dan teknologi digital ini semakin tahun semakin meningkat. Pada tahun 2020 itu menurut data WA Sosial ya, itu ada sekitar 175 juta pengguna internet ya. Dan ini meningkat 25 juta dibanding dengan tahun yang lalu, atau sekitar peningkatan 17% dibanding tahun 2019. Kemudian yang kedua, ini mungkin dengan ditemukannya pasien ataupun 2 orang warga Depok ya, kalau nggak salah pada awal Maret itu yang terkena atau positif COVID, maka beberapa hari kemudian pemerintah menetapkan melalui ketetapan pemerintah bahwa negara kita berada dalam darurat kesehatan masyarakat ya, atau bencana non alam ya, penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, kemudian untuk menindaklanjuti tersebut, Kemdikbud mengeluarkan surat edaran untuk melakukan kebijakan belajar dari rumah. Jadi berdasarkan surat edaran dari Mendikbud nomor 4 ya, tahun 2020, di mana di situ ada pendayagunaan pembelajaran daring ya, atau pembelajaran jarak jauh supaya bisa mendukung pembelajaran anak dari rumah. Dan ini kemudian dilengkapi dengan pedoman belajar dari rumah, di mana ini bisa memberikan rujukan atau panduan dengan sasaran satuan pendidikan, pendidik, peserta didik, dan orang tua, serta juga dari pemerintah daerah. Lanjut. Nah, ini mungkin kami ingin menyampaikan beberapa pemahaman istilah yang terkait dengan transformasi digital. Ini mungkin merujuk kepada transform ya, ada perubahan, di mana menggunakan teknologi digital sebagai pilarnya. Misalkan untuk perusahaan marketing ya, di perusahaan sekarang mungkin tidak lagi menggunakan sifatnya iklan konvensional melalui media cetak, tapi sudah menggunakan teknologi digital dari berbagai sarana media sosial. Dan juga di perusahaan penerbitan, mungkin yang sifatnya media cetak sudah dikurangi, arahnya penerbitan secara digital. Yang kedua, digitalisasi pendidikan. Ini Mas Menteri Nadiem Makarim menyampaikan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan itu diterapkan sebaiknya tidak hanya sebatas pada sistem pembelajaran, namun juga bisa pada bagian back-end sistemnya. Jadi artinya cara guru melatih diri, mencari informasi, kemudian koordinasi dan komunikasi antara guru dan orang tua, itu mungkin bisa lebih didayagunakan di dalam pemanfaatan digitalisasi pendidikan. Kemudian pembelajaran digital, ini mungkin merupakan suatu sistem pembelajaran yang berbasis teknologi digital seperti web atau media digital yang lainnya. Sedangkan pembelajaran daring ini pembelajaran yang terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga tidak terikat dengan ruang dan waktu. Seperti dalam pertemuan ini kita bisa bertemu secara virtual ya, dengan Pak Arif dari UK ya, kemudian dari teman kita dari Universitas Nusa Cendana ya, kemudian dari Palopo dan dari daerah pelosok di Indonesia. Nah, kemudian ada pengistilahan new normal. Ini mungkin new normal itu kalau dikaitkan saat ini dengan kesepakatan normal baru ya, tatanan normal baru yang berhubungan dengan perilaku dan kebiasaan kita dan juga secara global pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin Pak Presiden kita, Pak Jokowi, sudah mulai ya untuk melakukan pemantauan kesiapan tentang pemberlakuan new normal ini. Kalau nggak salah kemarin beliau mengunjungi salah satu masjid termasuk untuk kesiapan new normal ini. Dan yang sebelumnya beliau mengunjungi mall dan juga
MRT. Nah, yang ketiga, kebijakan dan program Kemdikbud dalam mendukung digitalisasi pendidikan ini, yang pertama, di dalam Renstra Kemdikbud 2020-2024 itu sudah tertuang strategi pemanfaatan TIK ya, atau Internet of Things untuk mendukung guru dan dalam peningkatan mutu pembelajaran. Dan kemudian untuk mengatasi atau mendukung pembelajaran dari rumah ini, Kemdikbud melakukan kompilasi berbagai platform pembelajaran yang semuanya ada di dalam portal bersama hadapi corona.kemdikbud.go.id. Dan mungkin Bapak dan Ibu ya, terutama para guru, ini bisa berselancar di dalam portal ini, yang dimana dalamnya itu berisi berbagai macam pembelajaran yang bisa membantu untuk meningkatkan pembelajaran daring. Ada panduan surat edaran, ada aplikasi daring dan televisi untuk pembelajaran ya. Di sana materi pengayaan pendukung belajar dari rumah, program tayangan TPRI sampai hari ini masih berjalan ya untuk program tayangan belajar dari rumah melalui TPRI, dan juga aplikasi rumah belajar ya, yang ada berbagai platform dalamnya. Ada sumber-sumber belajar dari mulai PAUD ya, sampai dengan SMA, SMK. Dan juga ada laboratorium maya ya, mana bisa secara praktikum melalui video laboratorium di situ disajikan di dalam platform rumah belajar ini. Dan juga ada bahan soal, buku sekolah elektronik, juga budaya setiap provinsi itu sudah tersedia beserta media digital. Yang berikutnya ada provider yang berikan kesempatan untuk mengakses data secara gratis ataupun diskon potongan ke portal pembelajaran online. Dan juga berbagai platform pendidikan perusahaan swasta seperti Ruang Guru, Jenius, Sweeper, dan yang lain-lain itu dikompilasi semua di dalam portal ini bersama hadapi corona.kemdikbud.go.id. Lanjut. Bisa lanjut tayangan. Dan untuk selanjutnya juga ada guru berbagi. Ini merupakan kolaborasi antara pemerintah, guru, dan komunitas serta penggerak pendidikan untuk berbagi dalam ide dan praktek baik. Ini juga dilaksanakan difasilitasi oleh Kemdikbud melalui platform atau portal ini, guru berbagi, di mana bisa di-sharing sini tentang RPP, artikel, dan aksi atau model pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Dan yang berikutnya ada informasi terbaru tentang perkembangan KBM dalam masa pandemi COVID, kumpulan media komunikasi, serta yang menarik ada kunjungan daring ke museum. Jadi di sini portal ini menyediakan video ya untuk kunjungan ke museum secara virtual, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan museum-museum yang lain di mana kita bisa memanfaatkan secara virtual tentang kondisi museum tersebut. Dan yang ketiga, dukungan Kemdikbud itu dalam bentuk petunjuk teknis BOS reguler, di mana selama masa penetapan status kedaruratan ini, dalam petunjuk BOS itu dibolehkan untuk menggunakan pembelian pulsa ya, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran melalui media daring. Lanjut. Berikutnya. Nah, ini untuk platform pembelajaran online. Ini juga merupakan platform yang difasilitasi atau disediakan oleh Kemdikbud melalui alamat belajar.kemdikbud.id. Ini kalau nggak salah sekitar 12 fitur pembelajaran di sini ada tersedia ya, dan hampir 1 juta siswa telah berlangganan hingga akhir 2009. Namun menurut hasil penelitian tim Pusdikdikbud ya tahun 2019, bahwa rumah belajar ini menetapkan target layanan guru dan siswa, namun dalam prakteknya ini target pengguna utama adalah guru sebagai fasilitator yang menjembatani siswa dan pelayanan rumah. Lanjut, slide berikutnya. Nah, untuk mendukung tadi advokasi rumah belajar ini, ya. 1 menit. 1 menit. Untuk mendukung advokasi rumah belajar ini, dari Pustekom memberikan pelatihan secara online, di mana ada beberapa level tingkatan. Yang pertama, level literasi, yang kemudian implementasi, yang ketiga kreasi, dan yang keempat berbagi.
Jadi dari Pustekom memberikan pelatihan berjenjang seperti itu untuk nanti menghasilkan duta-duta rumah belajar di setiap provinsi. Lanjut, slide berikutnya. Pelatihan guru berbasis TAIKA, dan kemudian juga sejak tahun 2019 ini Kemdikbud memberlakukan kurikulum informatika. Ini adalah untuk memperkuat ya penguatan IT di sekolah, dan ini informatika mulai masuk ke dalam pembelajaran untuk memperkuat kemampuan berpikir komputasional sehingga nanti bisa lebih mendukung pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif. Lanjut. Slide berikutnya. Bisa ke slide berikutnya. Dan ini mungkin surat edaran Mendikbud ya, tadi yang sudah disampaikan dalam masa pandemi COVID ini. Dan ini ada beberapa portal pembelajaran untuk mendukung pembelajaran daring tersebut. Ada sampai 10 ya. Lanjut. Dan yang terakhir kami ingin menyampaikan problem dan solusinya yang terkait dengan pembelajaran daring, mungkin khususnya pada masa pencegahan pandemi COVID-19 ini. Jadi beberapa problem tentang keterbatasan guru ya, dari akses maupun pemanfaatan gawai, kemandirian belajar siswa, kemudian tugas pekerjaan rumah, dan tidak semua siswa memiliki gawai, pembelajaran daring terkendala sinyal internet, dan sebagainya. Dan untuk alternatif solusi ini, guru bisa terus belajar dengan berbagai tadi ya media yang sudah difasilitasi untuk bisa meningkatkan kemampuan dan kreativitasnya. Kemudian PR dan penugasan yang tidak terlalu membebani, kemudian orang tua yang harus melakukan pembimbingan, serta siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring mungkin bisa difasilitasi secara khusus melalui penugasan yang lainnya. Serta bagi siswa yang terkendala terhadap tadi ya paket data terkuota, dari petunjuk teknis POS itu memungkinkan untuk dapat bisa memberikan bantuan. Saya kira itu mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Berlian untuk presentasinya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa nanti di akhir acara itu nanti ada, mungkin sudah disampaikan juga di Zoom webinar chat ini, bahwa nanti ada link untuk nanti form feedback ya. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk mengisinya ya, karena ini penting bagi kita di sebagai panitia yang sudah mengadakan diskusi pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama para narasumber yang telah memaparkan mungkin studinya ya, atau temuannya ataupun kajiannya ya. Jadi kalau boleh saya berbicara sebagai moderator, bahwa apapun yang kita lakukan, mau tidak mau saat ini kita harus bersiap diri menghadapi era 4.0. Bentuknya seperti apa, dari mulai artificial intelligence, learning analytics, ataupun tools-tools digital lainnya, pola-pola pembelajaran yang kita harus persiapkan khususnya bagi guru untuk siswanya sudah mulai harus mengacu ataupun menggunakan pola-pola digitalisasi. Saya juga ingin mengingatkan kepada para narasumber, jadi ini banyak sekali saya cek di Q&A, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya juga ditujukan kepada narasumber langsung, namun saya pikir juga tidak semuanya bisa akan dijawab. Ini juga karena sesuai waktu yang diberikan, maksimum kita sampai jam 12.30, kita jadi punya waktu kira-kira hampir 30 menit untuk tanya jawab. Saya pun juga nanti harus mengakomodasi pertanyaan dari sahabat Dikbud yang join di YouTube